just yesterday, baru saja kemarin saudaraku. Saya tahu setiap kali saya berkhotbah saudaraku tentang kesembuhan, apapun yang saya khotbahkan, saya pernah sharingkan ini. Kemarin minggu saya ceritakan kepada saudara. Apa yang saya khotbahkan saudaraku, sering kali saya harus mengalaminya terlebih dulu. Ini ada Bu Farida, betul ya Bu ya? Hal yang paling menyenangkan dari menjadi seorang pengkhotbah, kita yang lebih dulu mengalami saudaraku. Baru saja kemarin malam, dalam semua persiapan saya saudaraku, tiba-tiba anak saya Jessica, out of nowhere, gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saudara. Minggu yang lalu saya ceritakan kepada saudara, out of nowhere, anak saya yang pertama Jane, anak saya yang kedua, Pak Jonathan sendiri gak pernah saya melihat sebelumnya seperti itu. Out of nowhere tiba-tiba di tengah ada di mall saudaraku, keluar dari lift, tiba-tiba Pak Jonathan itu seperti kehilangan penglihatan saudara. Dia hanya bisa berkata Yesus, Yesus, tiba-tiba penglihatannya kembali. Tapi begitu dia keluar dari lift saudara, tidak bisa ditahan saudara, dia muntah begitu saja. Anak saya yang pertama sama Jane saudaraku, minggu yang kemarin, tepat seperti ini sebelum saya berkhotbah. Tiba-tiba saudaraku, di sini ada ibu-ibu yang punya anak yang masih kecil. Bu, gimana sih rasanya kalau lihat anak seperti itu? Kalau bisa ngomong ya saudaraku, lebih baik kita yang sakit daripada anak kita. Yang mengerti katakan amin. Anak saya baru usia 3 tahun saudaraku, dalam kurun waktu jam 8 malam sampai jam 1 pagi saudaraku. Dia muntah lebih dari 15-20 kali saudara. Saudara pernah muntah yang sampai gak ada lagi yang dimuntahkan? Setiap apa yang masuk ke mulut keluar, saudara tahu rasanya saudaraku? Gimana rasanya jadi ibu yang harus berkata kepada anakmu, ketika anak saya ini mau menangis saudaraku, saya bentak anak saya katakan jangan menangis. Karena saya tahu semakin dia menangis akan semakin parah saudaraku. Saya katakan kepada anak saya, jangan menangis. Yesus sembuhkan kamu. Anak saya yang kedua saudaraku, tiba-tiba tengah malam out of nowhere. Maaf saudaraku, diare saudara. Hitungan jam, dia diare itu sudah lebih dari 15 bahkan 20 kali. Badannya sudah lemes seperti sayur saudara. Belum berhenti saudara, itu minggu lalu. Dan Tuhan ajak saya untuk mengalami semuanya itu. Minggu ini saudara, kemarin malam anak saya yang pertama. Hari ini harusnya dia berangkat ibadah padang. Tapi saya katakan, udah kamu ikut ibadah saja. Tiba-tiba kemarin malam naik panasnya saudaraku. Bukan hanya dia saja, saya saudara. Sejak dari hari Minggu saya berkhotbah, kondisi saya bukan semakin baik. Secara manusia saudaraku, kalau saya mau mengatakan kepada saudara, if I wanna give up, I give up. Kemarin itu posisi saya saudaraku, bahkan untuk saya berbicara itu sakit sekali tenggorokan saya saudara. Susah sekali untuk saya berbicara. Kondisi badan saya demam. Tapi tahukah saudara, apa yang membuat saya tetap berdiri hari ini di tempat ini? Saya masih ingat satu peristiwa ketika saya dibawa pergi ke Israel saudaraku. Waktu itu Pak Obaja menjelaskan titik-titik di mana Yesus terjatuh ketika dia mengangkat kayu salibnya saudaraku. Titik-titik di mana dia sudah hampir menyerah. Dia terjatuh, dia tidak punya tenaga lagi. Tapi tahukah saudara apa yang tidak pernah saya lupakan hari itu? Apa yang dikatakan oleh Pak Obaja pada saat dia mengajarkan itu, dia berkata, Yesusmu tidak berhenti bahkan ketika dia sudah terjatuh. Yesusmu menyelesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Tidak peduli berapa sakitnya itu, dia selesaikan. Sampai dia berkata, it is finished. Saya karena sudah menghadapi kayak gitu terus lama-lama saudaraku, saya jengkel juga. Saya katakan kepada iblis, mau apa lagi? Oke, ayo. Pernah saudara ngalami seperti itu? Saking sudah terus-menerus lama-lama jengkel juga bu. Saya katakan ayo. Kamu mau apa? Mau bilang saya sakit? Mau bilang saya demam? Mau bilang saya gak bisa bangun? Silahkan, I don't care. Saya katakan saudaraku. Mau seperti apa juga kondisi saya, I don't care. Yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya alami, semuanya tidak mendukung saya. Tapi saya berkata kepada iblis saat itu, besok pagi lihat ya. Kamu lihat baik-baik.
Dengan kedua matamu, aku akan tetap berdiri di atas mimbar ini dan menceritakan kabar baik tentang betapa dahsyatnya Tuhan kita. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara apa yang terjadi? Pagi tadi saya bangun saudara. Demam saya sudah hilang. Kalau boleh saya ngomong saudaraku, ini saya ngomong sama sekali nggak ada rasa sakit sama sekali. Iman adalah panca indera keenam yang memiliki hak sah yang sama dengan 5 panca indera yang lain. Hari ini kalau ada di tempat ini yang melihat kondisi dan keadaanmu tidak seperti yang Tuhan janjikan atas hidupmu, saya tantang saudara di tempat ini, bangkit imanmu. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilurnya engkau sembuh. Yes, maka engkau sudah sembuh.